lagi. Wah, kita bersuka cita ya hari ini. Banyak teman-teman yang baru pertama kali datang. Selamat datang untuk yang baru pertama kali. Terima kasih. Kita mau merayakan bersama. Oh iya, sorry. Ya, kita mau bersama-sama merayakan Natal di tempat ini. Kita mengucap syukur kalau sampai hari ini kita masih diberi kesehatan yang baik. Untuk boleh ada bersama-sama dengan kami merayakan Natal di tempat ini. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Tuhan baik. Sebelum kita mulai, kita berdiri, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Engkau memberikan setiap kami kesehatan yang baik sehingga kami boleh ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk tahun-tahun selama ini Tuhan tetap memelihara kami, memberikan kesehatan yang baik untuk setiap kami. Walaupun ada di antara kami yang kena COVID Tuhan, tetapi kami tetap bersyukur karena kami tahu ada maksud yang indah Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Engkau ditinggikan di tempat ini, biarlah hanya nama-Mu saja yang dimuliakan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Ya, kita mau naikkan pujian bersama-sama. Kita boleh tetap berdiri. Tahu Tuhan Yesus telah lahir 2000 tahun yang lalu. Hari ini kita mau bangkit karena terang untuk setiap kita sudah datang. Terang Tuhan sudah datang. Amin. Haleluya. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Cucu下降，大地皆高举光，威严中心的对地方，诸天万物歌唱，诸天万物歌唱，诸天万物歌唱。50万灯救主下降，大地皆高举光，威严中心。万物歌唱，诸天万物歌唱，诸天万物歌唱，诸天万物歌唱，诸天万物歌唱，诸天万物歌唱，诸天万物歌唱，诸
bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Amin, haleluya. Silakan duduk. Kita mau siapkan hati. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan datang membawa pengharapan untuk setiap kita, manusia yang berdosa. Ketika kita mengenal Tuhan, kita dapat keselamatan yang kekal. Amin. Haleluya. Harapan kini telah datang, bintang-bintang bersinar terang, fajar mereka gantikan malam, ketika Tuhan Yesus lahir. Bunga mekar berseri, angin sepoi berbisik lembut. Semua keraguan lenyaplah sudah ketika Tuhan Yesus lahir. Kegelapan telah berlalu, pengharapan bagi dunia, damai dan cinta atas manusia ketika Tuhan Yesus lahir. Thank you Lord. Pengharapan kini telah datang, bintang-bintang bersinar terang, fajar mereka gantikan malam, ketika Tuhan Yesus lahir. Mari saya undang jemaat untuk berdiri, kita nyanyikan lagu ini lagi. Pengharapan Kami undang Kak Sofyan. mekar berseri, angin
sepoi berbisik lembut. Semua keraguan lenyaplah sudah ketika Tuhan Yesus lahir. Ketika Tuhan Yesus lahir. Ketika Tuhan Yesus lahir. Atas kasih dan anugerah-Mu, kami sungguh bersyukur kalau kami juga bisa menapaki di penghujung tahun ini. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kepintaran kami, bukan juga daripada hikmat kami, tapi kami percaya kekuatan dan kuasa-Mu Tuhan yang sudah membawa kami kepada juga hari ini. Natal buat kehidupan kami adalah suatu pengharapan baru bagi kami semua. Karena kami tahu Yesus datang, Engkau datang Tuhan, supaya kami memperoleh hidup itu, dan hidup itu di dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan, kami bisa bersama-sama dengan jemaat-Mu hari ini, bisa merayakan Natal. Dan kami percaya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan apa yang menjadi suara-Mu Tuhan kepada juga setiap kami. Untuk kami juga bisa mengakhiri tahun ini dengan ucapan syukur sudah tentu. Dan kami ingin juga menapaki tahun yang baru dengan satu iman yang lebih lagi, karena Engkau Tuhan yang sudah beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih kami para penatua dan para pemimpin di sini, juga jemaat-Mu Tuhan. Kami ingin sungguh-sungguh bersyukur dengan kelahiran-Mu. Kehidupan kami ini mengalami perubahan besar. Terima kasih Tuhan untuk hari ini juga. Biarlah Engkau juga berfirman di tengah-tengah kami, sehingga juga apa yang menjadi isi hati-Mu dan rencana-Mu, Tuhan yang akan juga berbicara kepada setiap kami lewat juga lidah bibir hamba-Mu ini. Dan setiap kami ini boleh mengalami satu kebangunan rohani lagi untuk memasuki, menyongsong hari yang baru di dalam hari-hari kami di tahun yang baru mendatang ini, supaya juga apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan digenapkan di dalam juga apa yang menjadi doa-doa kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Silakan sudah duduk. Saya ucapkan selamat Natal. Perayaan Natal selalu juga mendatangkan satu sukacita. Ya, kalau kita juga sudah mendengar sekarang di mal-mal lagu-lagu Natal, betapa bahagianya kita, ya, karena lagu-lagu ini selalu memberikan pengharapan, lagu-lagu ini memberikan satu kedamaian, lagu-lagu ini juga memberikan janji kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya juga perayaan Natal ini adalah perayaan yang sangat kita nantikan. Kenapa saudara? Karena tadi sebagaimana juga yang dinyanyikan di awal saudara, bahwa kegelapan daripada juga terjadi di dalam dunia ini. Ya, 2 tahun ini saudara, ini merupakan kegelapan besar kepada seluruh dunia. Ya, bahkan juga dunia hari-hari ini ada yang masih mengalami begitu banyak kesengsaraan saudara. Ya, tetapi kita bersyukur ya, dengan juga kasih karunia Tuhan, dengan doa-doa kita bisa melewati ya dengan ini dengan baik ya. Bahkan juga Indonesia boleh termasuk di dalam juga jajaran di dalam perekonomian yang cukup stabil ya, walaupun juga memang ini saudara ada banyak hal-hal yang mengalami perubahan ya. Kita percaya saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, semuanya ini karena doa kita. Saudara percaya ini? Ya, mungkin saudara berkata, apa yang menjadi kontribusi kita? Tidak saudara. Semua ini ada urusannya dengan juga saudara. Ya, oleh karena itu saudara juga ada di tempat ini. Kita bukan cuma sekedar merayakan Natal untuk kita saja. Tapi saya percaya, sebagaimana juga tema Natal tahun ini saudara, terangnya ini membawa pengharapan. Pengharapan yang baru. Ya,
Kejadian pasal 1, saudara, ayat yang pertama itu dikatakan katanya pada waktu awal penciptaan langit dan bumi ini, bumi begitu campur baur katanya, gelap gulita. Tapi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ada janji Tuhan yang sangat luar biasa di dalam juga kitab Kejadian ini. Dikatakan berfirmanlah Tuhan, maka jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah saudara kekasih, pernyataan ini saudara juga diulangi lagi ya di dalam satu nubuatan yang mungkin juga saudara ini beda tahunnya jauh sekali. Tetapi pengharapan ini saudara selalu ada pada kita. Kegelapan ini akan segera sirna. Apapun yang sedang saudara juga hadapi akan segera berlalu. Ada amin? Ya saudara, karena ini yang menjadi janji Tuhan. Hari ini juga saudara, perayaan Natal kita ingin supaya juga mendapatkan satu berita yang bisa membawa kita satu perubahan yang lebih lagi untuk memasuki tahun yang mendatang ini. Karena kita percaya saudara, berita tentang juga kelahiran Kristus itu membawa satu berkat buat banyak orang. Haleluya. Ya, dan saudara dan saya hari ini juga karena terang yang pertama di dalam awal penciptaan dunia ini adalah terang yang dicari oleh seluruh dunia. Makanya Yesaya ini menubuatkan lagi saudara. Di dalam Yesaya pasal 60 ayat yang kedua dikatakan katanya, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Haleluya. Ya, hari-hari ini ada begitu banyak perubahan demi perubahan saudara yang terjadi. Ya, bahkan juga di beberapa negara-negara yang dikatakan katanya superpower pun juga sedang mengalami banyak juga goncangan demi goncangan. Tapi kita percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Tetapi katanya, terang Tuhan terbit atasmu. Saudara yang juga sudah dipanggil Tuhan untuk juga datang kepada terang itu, maka terang itu yang akan juga membawa saudara untuk saudara juga bisa menjadi berkat buat dirimu, keluargamu, bangsamu, gerejamu. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, ini yang Tuhan tadi katakan, ya, terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya katanya menjadi nyata atasmu. Kapan kemuliaan itu terjadi? Waktu kalau kita hidup di dalam terang itu saudara, ya, di dalam Tuhan itu selalu ada pengharapan. Haleluya, haleluya, ada amin. Waktu kita berdoa saudara, sesuatu terjadi, ya. Saya bersaksi sedikit saudara, di dalam juga keluarga kami ada pergumulan karena juga Melodi ini akan juga segera menyelesaikan di dalam juga tahap awal saudara dalam penyetaraannya. Ini saya masih cerita tentang juga anak saya saudara. Ya bicara karena keluarga pasti bicara antara juga orang tua, anak dan juga hal-hal yang kita juga harapkan. Dan saudara tahu di dalam juga akhir bagian ini berkas dia tuh hilang saudara. Nggak tahu kemana, udah berminggu-minggu saudara, ya dicari katanya. Wah, Melodi bilang ini pusing lah papi katanya. Aku stres turun 3 kilo aku katanya. Ya, kita udah mau akhir-akhir, aku juga mesti ujian karena yang terakhir ini adalah bedah, saudara, bagian bedah, bagian forensik ini juga. Dan saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, tapi sekali lagi, kita sebagai orang percaya jangan lupa untuk berdoa, ya. Dan kita berdoa saudara tiap malam kita berdoa dan beberapa hari yang lalu saya digerakkan Tuhan untuk berdoa. Yuk kita sepakat kita berdoa buat kakak Melodi ini. Ya saya bilang dengan juga adik-adiknya saudara, saya katakan kita berdoa. Saya percaya tangan Tuhan akan mengerjakan. Kalau Tuhan juga sudah membawa dia kepada juga titik akhir ini. Ya memang nilai dia cukup baik saudara ya. Hampir semuanya A, cuman 1 B saudara. Dan juga ini tinggal bedah lagi. Dan saudara kekasih dalam Tuhan Yesus itu luar biasa. Malam itu kita berdoa, besok pagi orang bagian administrasi katakan sudah ketemu katanya berkasnya. Saudara, saya katakan ya, gini loh saudara. Setiap kali kita berdoa, saudara tahu ada perubahan. Karena terang itu ada di dalam diri saudara. Saudara jangan percaya bahwa kegelapan itu akan terus menguasai kita. Jangan percaya. Karena Yesus berkata, saudara di dalam Yohanes pasal 8:12 itu dikatakan. Ini peneguhan. Memang saudara perkataan Tuhan kadang-kadang ada yang tidak masuk di akal. Memang saudara cari Tuhan jangan pakai pikiran saudara. Saudara mesti pakai yang namanya iman itu loh saudara.
Ya, makanya waktu saya katakan kepada adik-adiknya, ya kita katakan, mami papi udah berdoa, tapi kita mesti berdoa untuk juga kalian sebagai juga saudara bersaudara, mesti tahu juga kesepakatan keluarga itu akan mendatangkan berkat. Dan malam itu saudara, saya percaya Mazmur 133 itu akan juga terjadi. Ya, yang dikatakan kalau kita duduk rukun, kita berdoa bersama-sama, ada urapan Tuhan, ada berkat Tuhan yang Tuhan perintahkan. Dan saya berdoa saudara dengan juga bersepakat dan lalu saya mengusir semua hal orang-orang yang ingin juga ya mungkin juga saudara ada kuasa lain saya nggak ngerti juga. Tapi sudah berminggu-minggu tidak ditemukan berkas itu saudara. Tapi hari ini, besokannya saudara itu terjadi mujizat. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 8:12 mengatakan begini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Ini orang banyak saudara. Dan katanya. Akulah terang dunia. Ya, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Saya ulangi sekali lagi. Akulah terang dunia. Yesus ini menyatakan diri. Ya saudara, coba buka pikiran saudara. Saudara, Yesuslah terang dunia. Dunia di dalam kegelapan, tapi Yesuslah terang dunia. Haleluya. Haleluya. Dikatakan barang siapa mengikut aku. Saudara mau mengikut Yesus? Dikatakan katanya, ia tidak akan ada kepastian, ada satu iman di dalam hati saudara, ada sesuatu keteguhan, semangat saudara, bahwa Allah berjanji kegelapan tidak berkuasa kepada kita. Saudara, kita mesti perangi ini. Pikiran-pikiran yang membuat kita buntu, pikiran-pikiran yang membuat kita tidak mempunyai pengharapan. Karena Allah itulah terang dunia. Ini kekuatan kita saudara. Ya, haleluya. Haleluya. Ya, saya percaya negara kita ini sudah bisa survive. Karena juga pemimpin kita ini berpikirnya positif saudara. Dia gak mau pusing saudara tentang segala sesuatunya. Ya, hidup kita sebagai orang Kristen juga ini saudara Tuhan sudah gariskan. Katanya, ya, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan dan apa katanya? Melainkan ia akan mempunyai terang hidup itu. Makanya saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, ini yang harus ada. Karena Tuhan juga berjanji dalam Yohanes pasal 1. Ya, ayat yang ke berapa tuh? Pasal 1 ayat yang keempat itu saudara. Ya. Dikatakan di dalam dia ada hidup, ya di samping Tuhan Yesus itu adalah terang. Jadi saudara-saudara nggak perlu takut lagi. Ya bicara tentang kegelapan itu selalu membuat kita takut, kita khawatir. Ya karena di dalam gelap itu bisa terjadi segala macam perkara yang kita tidak tahu. Karena memang di dalam kegelapan kita tidak bisa melihat apa-apa. Tetapi saudara berbahagialah. Ya Mazmur pasal juga 119 ayat 105 itu mengatakan bahwa juga firman Tuhan itu adalah juga apa? Pelita bagi kaki kita, suluh bagi jalan kita. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan katakan. Di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara yang memiliki Kristus. Saudara memiliki terang itu. Haleluya. Ini iman yang saudara mesti percayai. Ya, karena percayalah saudara. Yesus yang adalah firman itu. Ya, Yesus yang adalah Allah itu juga saudara. Dan di dalam dialah katanya. Kalau saudara ada di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan itu artinya saudara percaya kepada dia. Mengandalkan dia saudara. Di dalam juga segala kehidupan saudara. Dan apapun yang saudara juga pikir. Coba sesuaikan dengan pikiran dan perasaan dia. Jangan saudara juga bereaksi. Berespon dengan juga kekuatanmu. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya hal-hal yang baik. Kalau saudara juga ada dalam pikiranmu. Maka juga yang baik itu akan datang kepada saudara. Haleluya. Haleluya. Ini iman kita loh. Ya. Nah, iman yang model ini saudara yang Tuhan inginkan. Ya. Karena yang dikatakan roh iman itu yang di dalam 2 Korintus pasal 4:13 itu, roh iman itu saudara, saudara bukan cuma sekedar percaya loh. Tapi saudara dalam kata-katamu tidak ada keraguan-raguan. Nangkap ya? Nangkap ya saudara ya? Nangkap kan ya saudara? Waktu Yesus Petrus saudara, dia ada di tengah badai itu. Ya, dia katakan, aduh Tuhan bangun.
Bagaimana kita ini? Nanti kita tenggelam katanya. Tapi pada waktu itu saudara, Tuhan berdiri dan dia berkata kepada juga alam itu. Dan seketika itu juga saudara, alam itu tenang. Nah, saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Kalau Yesus yang sama yang ada di dalam juga perahu Petrus, maka Yesus yang sama juga ada dalam dirimu. Pada waktu itu kita sampaikan, ini yang dikatakan roh iman dalam 2 Korintus 4:13 itu katakan, roh iman itu adalah bukan saja kita percaya, tetapi di dalam seluruh perkataan kita ini harus setuju dengan apa yang kita imani. Haleluya. Coba banyak orang sudah didoakan saudara. Dia bilang, percuma deh. Pastor Pem percuma. Saya mah udah banyak didoain orang. Saudara, udah gitu bangga lagi saudara. Ya. Tapi juga saudara, yang tidak benar nih kadang-kadang begini. Percuma. Nanti juga didoain. Ya begitu jawabannya selalu juga itu. Ya doa aja terus. Ya. Dia, sampai dia juga sedikit mengerti. Ya semua orang juga udah tahu lah Pak. Memang mesti berdoa gitu. Saya bilang, perkataan dia itu yang menghambat kuasa Tuhan bekerja. Ada amin saudara? Ada amin? Itu yang saya selalu ngomong sama saudara. Kalau saudara ke dokter, saudara sendiri gak punya kepercayaan kepada doktermu. Ganti saudara doktermu. Cari yang saudara bisa percaya. Haleluya. Ada amin? Saya saksi dulu saudara. Ya ini cerita lama lah saudara. Saudara juga sebagian sudah dengar. Waktu kami menikah saudara, dokter mengatakan istrinya ini ada masalah. Istri kamu katanya. Ya, bahkan juga sebelumnya ya, kita sudah cari tahu dulu saudara. Ya, karena juga dia kalau menstruasi ini saudara bisa sampai pingsan gitu loh. Jadi ada miom. Dan 3 dokter saudara mengatakan nggak bisa punya anak kelihatan kayaknya. Ya, lalu dia tanya sama saya, bagaimana mau menikah sama saya? Saya bilang udahlah. Kalau Tuhan sudah juga menentukan juga apa yang menjadi, memberitahu siapa calon saya. Kenapa saya ragu-ragu? Saya bilang nggak apa-apa. Kebahagiaan itu tidak ditentukan dari punya anak atau tidak punya anak. Tapi kita percaya kalau kita berdoa, Tuhan akan membuka jalan. 3 dokter saudara, saya sudah tanya. Dan maaf saudara, ini semua dokter Kristen. Tapi saudara, kita berdoa. Dan tiba-tiba kakaknya dia saudara, yang dulu pernah di Jerman saudara. Jadi kalau di Jerman itu saudara, bidan itu lebih berkuasa dari dokter kandungan. Jadi kalau melahirkan harus bidan yang ada di sana. Bukan dokter. Ya, jadi bidan di sono baru ditanganin dokter nanti. Terbalik kalau di sini beda saudara. Ya. Nah, dia ada teman dekatnya saudara. Dia berkata, "Kamu ke dokter Marianani aja." Loh, saya bilang, perempuan laki-laki dia katanya. Dia nggak punya anak katanya. Ya, tapi dia luar biasa imannya itu loh saudara. Dia angkat anak saudara. Dan itu saya katakan saudara, maaf kata nih saudara. Saya datang ke dokter Kristen malah melemahkan saya. Melemahkan istri saya. Aduh kita udah jangan denger dah. Kita dengar Tuhan aja lah saya bilang. Ya kita percaya kalau Tuhan sudah mempertemukan kita pasti Tuhan juga akan buka jalan. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu dia berkata begini. Bapak profesinya apa? Oh saya pendeta Pak, saya bilang, ya udah cocok katanya. Ya, Bapak gunakan apa yang menjadi juga iman seorang pendeta katanya. Saya gunakan iman daripada profesi saya. Apa yang saya sudah belajar, saya akan juga terapkan. Dan saudara, hasilnya 3 anak saudara. Ya, bahkan dia ini istri kamu subur nih. Kalau enggak ditutup, beranak lagi nih katanya. Haleluya. Jadi kita tutup aja saudara. Ya. Jadi saudara, ingat loh, roh iman itu perlu dalam diri kita. Banyak orang bilang, makanya udah doain, ya udah doain dah, enggak apa-apa doain. Tapi di dalam percaya, pasti sama. Ya juga gitu lagi. Itu enggak ada roh iman saudara. Kalau roh iman itu percaya dan dalam perkataan kita setuju dengan iman apa yang kita iman. Haleluya. Haleluya. Ya. Anak saya juga kalau di dalam pencobaan, dalam tantangan, anak-anak kita kan suka begitu kan. Ngomong itu yang negatif, saya bilang stop dulu. Kamu udah doa belum? Kalau kamu udah doa, kamu udah dapat firman Tuhan belum?
Apa yang Tuhan ngomong tentang kamu. Itu yang kamu mesti ngomongin. Haleluya. Haleluya. Saudara tahu? Itu perempuan Finisi itu. Dia nggak mau tahu saudara, berteriak-teriak aja. Tuhan, Tuhan tolong ini. Anak saya kerasukan. Karena seorang ibu loh saudara. Dia berteriak minta tolong saudara. Karena dia tahu nggak ada kesempatan lagi dia bisa punya kesempatan untuk bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia sudah banyak dengar tentang orang ini. Tapi Tuhan katakan, hei saya datang bukan juga untuk kamu istilahnya gitu loh. Saya datang untuk juga ini loh anak-anak Israel ini. Saudara dia nggak mau tahu saudara. Karena dia percaya dan itu juga Tuhan ingin memperlihatkan. Kalau kita ini tekun lewati tahan uji, maka saya percaya Tuhan yang adalah Tuhan akan mendengarkan doa saudara. Haleluya. Haleluya. Bukannya Tuhan jahat, bukan Tuhan, saudara. Tapi Tuhan ingin memperlihatkan kepada juga bangsa Israel pada waktu itu. Mereka yang sudah menerima anugerah, tapi mereka tidak mengucap syukur. Perempuan ini saudara, yang sebenarnya tidak ada bagian. Sampai akhirnya saudara Tuhan katakan katanya, roti itu ya yang bisa makan itu cuma anak. Tapi dia bilang, nggak apa-apa katanya. Memang makanlah. Majikan itu makanlah yang enak-enak. Tapi katanya, biarlah juga remah-remah roti itu yang jatuh dari meja tuannya. Bolehkah aku makannya katanya. Anjing itu akan makan remah-remahnya. Dia mengidentifikasi dirinya sebagai juga seperti anjing. Bukan apa-apa lah saudara. Tapi dia merendahkan dirinya dan hatinya untuk bisa menerima sesuatu yang daripada Tuhan. Saudara kadang-kadang kita berdoa, tapi kita tidak tahu apa yang kita doakan. Kadang-kadang kita berdoa, tapi saudara kita tidak mengucap syukur apa yang kita doakan. Kadang-kadang kita berdoa, tapi kita tidak percaya atas apa yang kita minta dalam doa kita. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Perempuan ini saudara, dia punya satu visi. Anak saya pasti sembuh dengan orang ini. Makanya saudara dia ngeyel. Mau di ngomongin apa? Dia terus pokoknya cari hal yang baik. Yang bisa memikat daripada hati Tuhan. Sampai Tuhan katakan, bohwat juga lah Tuhan. Yaudah katanya. Nih di antara katanya juga bangsa Israel. Saya belum pernah lihat iman seperti perempuan ini loh. Maaf kata saudara. Udah direndahkan, udah di segala macam. Tapi tetap aja. Haleluya, haleluya. Saudara kadang-kadang kita ini ada naik turun. Kata orang, nanti kalau saya juga sudah pindah, saya mesti lebih baik lagi. Saya mau buktiin dari juga keluarga ini yang suka juga menghina saya. Tunggu dulu saudara. Kalau saudara cuma hanya itu, saudara kadang-kadang kita bisa kecewa. Bisa tidak berhasil saudara. Karena itu bukan maksud Tuhan. Yang saudara mesti tanya adalah apa maksud Tuhan di dalam rencana itu. Kenapa saudara direndahkan? Kenapa saudara dihina? Kenapa saudara juga difitnah? Haleluya. Ya, ada amin saudara. Sekali lagi, roh iman ini harus ada. Karena Yesaya 60 itu saudara. Itu berkata, bangkitlah terangmu saudara. Ingat saudara, kita mesti bangkit dulu. Baru terang kemuliaan Tuhan itu akan turun atas kita. Haleluya. Kita mesti juga bangkit dulu. Baru terang kemuliaan Tuhan itu bisa nyata di dalam kehidupan kita. Perempuan ini saudara yang perempuan Finisi ini. Kalau dia tidak berteriak, tidak ada satu atensi dari semua orang. Tapi lewat itu Tuhan Yesus ingin juga memberi pelajaran saudara. Bahwa dikatakan katanya dari semua orang-orang Yahudi ini. Nggak ada katanya iman yang sebesar ini perempuan. Dan saudara tahu, saudara baca kasih ayatnya. Apa ya? Lalu Tuhan Yesus juga pergi bersama-sama dengan ibu ini ke rumahnya. Lalu ditumpangkannya tanganlah kepada juga anak ibu itu. Lalu sembuhlah dia. Begitu? Enggak tuh. Dikatakan, ibu, imanmu sudah menyelamatkan anak kamu. Pulanglah kamu. Coba saudara kalau ibu ini, waduh
Kita udah direndahin, kita udah di-ngeyel-ngeyelin, kita udah muka tebel lah segala macam. Masa enggak juga. Datang dong ke rumah. Doain dong. Doain dong. Tumpang tangan dong. Begitu? Itu harapan saudara. Rencana Tuhan enggak begitu. Kalau kau percaya kata Tuhan. Dan kau berkata kepada gunung itu. Pindah. Pindah itu. Ngerti gak sih maksudnya saudara? Memang kadang-kadang perkataan Tuhan itu saudara gak masuk di akal saudara. Tapi yang paling penting gini. Engkau tahu gak yang ngomong itu Tuhan? Itu aja. Ngerti ya? Kalau yang ngomong Sofyan masih bisa ada jadi atau tidak jadi. Ya karena saya terbatas. Ya karena kita juga gak tahu. Hari ini kelihatan, besok juga bisa gak kelihatan. Benar gak saudara? Ya maksudnya kemana gitu loh. Saudara. Mikirnya jangan jauh-jauh saudara. Saya masih ada istri sama anak. Haleluya. Tapi sekali lagi saudara. Terang Tuhan itu membawa pengharapan kepada kita. Kalau Tuhan sudah bicara sama saudara. Percaya aja, susah amat saudara. Ada amin? Waktu Tuhan Yesus berkata, ini akulah roti hidup. Bingunglah semua. Ini mabok nih Tuhan kita nih. Guru kita mabok nih. Udah gitu ngomong lagi, inilah darahku. Wah lebih mabok lagi gue. Gue gak ngerti. Dikatakan katanya, beberapa dari murid-murid ini tinggalkan itu. Terlalu keras katanya. Wih, gak masuk pikiran. Kita kanibal apa? Gak ngerti saudara. Memang gak nyambung. Makanya firman Tuhan berkata ini sangat jelas saudara. Dan saya percaya. Bangkit, saudara mesti bangkit hari ini. Haleluya. Saudara, orang timpang di kolam Bethesda itu. Kalau dia tetap begitu. Terus mohon. Tuhan udah ngomong. Hei, bangkit katanya. Angkat tempat tidurmu. Berjalanlah. Dia berkata, gua lumpuh. Lu gak lihat Tuhan. Ngerti maksud saya, saudara? Enggak lah. Dia gak ngomong gitu. Karena dia percaya kepada perkataan itu. Maka dia berusaha dengan sekuat tenaga. Dan dikatakan katanya, semakin dia berusaha, semakin mata kakinya kuat. Dan dia bisa berdiri, dan dia bisa berjalan. Ada amin saudara? Nangkep gak nih saudara? Gini loh, dunia gelap, udah jangan ngomong. Memang udah ceritanya begitu. Dari dulu sekarang sampai sekarang, dunia akan gelap. Saudara. Tapi Tuhan janji, terang Tuhan ada atasmu. Hari-hari ini orang-orang dunia akan cari saudara, jangan heran. Kenapa ya tokonya si Anu, ya si Incek apa itu? Laku terus loh. Kita udah buka loh dari kapan itu, dari PPKM 1 udah lewat segala macam. Kita udah buka, kok gak nyampe-nyampe kita ya? Kenapa juga itu? Engkau itu sukacita aja. Haleluya. Kan ada terangnya itu loh saudara. Yang nyata kepada kita. Karena kita tidak tergantung dari alam ini. Kita tidak tergantung dari semua keadaan dunia ini. Tapi kita tergantung dari perkataan Tuhan kita. Ada amin? Ishak saudara. Dalam Kejadian pasal 26. Dia mau tinggalkan daripada juga Gerar itu. Dia pikir ke kota besar aja supaya juga jangan mati dia. Karena kelaparan ini. Tapi saudara pada waktu dia berdoa. Tuhan datang kepada dia. Dan berkata kepada dia. Ishak, kamu jangan tinggalkan Gerar ini. Kamu mesti tinggal di Gerar. Tetap tinggal di Gerar. Saudara apa yang dia lakukan? Karena dia belajar daripada juga Abraham. Bapaknya ini. Dia belajar juga dari diri dia saudara. Pada waktu juga ayahnya mempersembahkan dia di hadapan Allahnya. Saudara juga tiba-tiba waktu juga dia tanya, Bapak, ya Papi Abraham. Ini kayunya udah ada, pisaunya udah ada, apinya udah ada. Tapi mana dombanya? Abraham punya iman. Haleluya. Haleluya. Saudara dia bukan mengiman-imani, enggak. Karena dia sudah lihat, sudah punya pengalaman dengan Tuhannya. Saudara.
Makanya dia tidak pernah ragu. Dia berkata kepadanya, nah Tuhan yang akan menyediakan. Keyakinan mukanya Abraham itu dibaca saudara sama Ishak anaknya. Bapak gua mantap bener. Oh, Tuhan yang menyediakan. Makanya tempatnya itu dikatakan Tuhan yang menyediakan. Haleluya. Ada pengharapan baru? Tuhan yang menyediakan tahun depan ini. Berkat buat saudara, keuntungan yang apa yang selama ini hilang. Kalau engkau ikuti perkataan Tuhan. Makanya saudara stay tune di ibadah. Saudara yang di rumah juga stay tune beribadah. Ya, saudara jangan lari kemana-mana. Dunia boleh berubah, apapun boleh berubah. Perkataan firman Tuhan tidak pernah berubah. Ini yang Tuhan janjikan. Ini berita Natal. Ini yang saya katakan. Natal tahun ini semua orang nanti-nantikan. Apa suara Tuhan buat saya? Karena itu yang penting saudara. Ya, bingung kan saudara juga? PPKM saudara. Wah enak, haleluya. Udah pesen tiket 10 hari, ampun deh. Kemarin 2 hari enak itu. 3 hari, sekarang 10 hari, haleluya. Bisa berubah peraturan saudara. Tapi saudara, apakah saudara mengucap syukur? Itu menjadi pertanyaan buat kita. Saudara, hari ini, saudara dengar. Kalau engkau bisa juga meresponi dengan baik. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Ya, imani ini. Karena saudara percaya katanya, Ibrani 12:3 itu. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita. Terang yang ada dalam Tuhan itu akan membawa kita sehingga juga buat kita jalan ke depan ini saudara. Terang itu yang akan menuntun kita. Nangkap saudara ya. Makanya saudara juga saat teduh, baca firman Tuhan, itu doa bersama-sama, sepakat, lakukanlah itu. Itu bagian saudara. Saudara akan lihat keajaiban dan ini janji Tuhan loh. Ini janji Tuhan saudara. Ya, yang tadi iman, engkau percaya dan engkau mesti memperkatakan. Sebagaimana juga firman Tuhan katakan, bumi campur bau kelam kabut. Lalu katanya, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan Tuhan berkata dalam ayat selanjutnya dikatakan, apa yang Tuhan lakukan? Dia berkata, adalah semuanya baik untuk kita. Haleluya. Dan saudara kekasih, saya percaya berita ini akan menolong saudara. Ya. Saudara tahu cerita tentang bagaimana gembala-gembala itu saudara bisa sampai kepada juga bayi Yesus. Tuhan kasih tanda. Ada katanya apa? Tandanya apa? Jangan takut katanya. Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 ini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka. Ini para penggembala yang ada di padang itu loh saudara. Terang ini yang memimpin mereka. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini, katanya apa? Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Dulu belum ada GPS saudara. Saudara tahu? Terang Tuhan itu GPS buat hidupmu. Ya, saudara nggak tahu kan? Seperti ntar nih, saya ada juga menghadiri pernikahan juga yang harus saya hadiri. Ya saudara, saya bilang ini di mana ya? Restoran juga kita baru dengar gitu loh. Apa namanya? Oh, Cita Rasa Nusantara. Coba saudara, di mana itu ya? Cita Rasa, apa di Lombok atau di mana gitu? Enggak, rupanya di Jalan Ampera. Tapi Jalan Ampera itu di mana gitu kan? Daerah Kebayoran saya kurang ngerti saudara, Jakarta Selatan. Tapi saudara, saya tenang. Kenapa? Tadi istri gue, udah tahu belum tempatnya? Tenang, ada GPS. Saya bilang. Wase, saya bilang. Tenang aja ntar kita ketik-ketik, sampai aja pokoknya. Saudara begitu percaya kepada wase sama GPS saudara. Kenapa nggak percaya kepada firman Tuhan? Kenapa nggak percaya kepada perkataan Tuhan? Ada amin? Ini gembala, nggak ngerti tuh GPS. Aduh, apalagi suruh main handphone, nggak ngerti saudara dia. Handphone belum ada itu. Belum ditemukan, tapi GPS Tuhan dong, mantap. Katanya, apa katanya?
Dan inilah tandanya bagimu. Apa? Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Itu GPS-nya. Ada amin, saudara? Saudara, enggak. Siapa lagi, saudara, yang juga melihat itu? Orang Majus. Orang Majus ini, saudara, bahkan dia sudah mempersiapkan, loh, saudara, kemenyan, mur. Ya, itu semua dia sudah siapin, loh, saudara. Karena dia percaya bahwa dia akan ketemu emas juga. Dia akan ketemu dengan juga juru selamat. Haleluya. Saudara, bahagia gak sih Natal tahun ini? Muka saudara jangan muka kayak dompet tanggung bulan gitu loh, saudara. Kita nih perayaan, saudara. Yesus lahir. Tadi katakan, glow. Itu glow siapa? Tetangga saudara? Bukan. Gloria buat saudara. Ada amin? Ya, bukan Gloria Pak Mamun, bukan. Gloria buat hidupmu. Kesukaan bagi dunia. Kesukaan bagi setiap kita yang percaya. Orang Majus ini, saudara, dia punya kedudukan, dia punya segala-galanya, tapi dia tahu apa yang terbaik yang harus dia persembahkan. Dia punya iman, saudara. Maka dia bertanya, Raja Firaun, kamu tahu gak katanya ada raja yang baru lahir? Nah ini beritanya lebih cepat dari Google, saudara. Kenapa katanya? Karena aku lihat bintang yang di timur itu ada. Haleluya. Hari ini terang itu ada pada dirimu. Itulah yang akan menuntun saudara. Terangnya membawa pengharapan. Tahun depan ini saudara, saudara mesti punya iman. Haleluya. Ada pengusaha ini saudara. Dia lagi menggubu-gubu benar saudara. Dia sampai bilang, udah kita beli tanah aja lah katanya. Saya bilang tunggu dulu. Jangan beli-beli dulu. Kita doa dulu saya bilang. Ya gini loh. Kita punya uang, punya segala-galanya. Tapi kalau Tuhan tidak menyertai kita, percuma kita. Lakukan segala sesuatu itu dengan doa. Kamu doa dulu, kamu dapat apa, saya dapat apa, semua pemimpin dapat apa, tim kamu dapat apa, kita ngomong baru. Udahlah Pak katanya, ini dia lagi menggebu-gebu saudara. Karena banyak dari keluarga dia, itu sekarang kami mesti siap-siap lagi. Dia katakan udah tahun depan kita SPK 3 kali aja Pak. Mau berapa kali juga silakan aja saya bilang. Saya masih siap aja gitu. Yang penting ada jiwanya. Kita kejar baik-baik semuanya. So dia lagi menggebu-gebu. Tapi saya bilang mulailah dengan berdoa. Dengar suara Tuhan. Apa kata Tuhan? Jangan dengan kekuatan kita. Kita tidak akan bisa berhasil kalau kita berjalan dengan kekuatan sendiri. Mungkin kita semua ada. Tapi kalau tanpa Tuhan, pimpinan Tuhan, kita bisa gagal. Saya bilang saudara sama dia. Ya, dia katakan siap. Saya ngikut Pak Sofian. No, jangan ngikut saya bilang. Ngikut firman Tuhan, kita doa supaya kamu Tuhan ngomong apa, Tuhan ngomong apa, nah kita duduk sama-sama. Apa sih yang mau jadi rencana Tuhan buat juga tahun depan. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Kalau orang Majus itu punya iman. Dan saudara tahu, bagi orang-orang yang percaya kepada dia, kecelakaan tidak akan ada terjadi pada hidup kita. Saudara di dalam firman Tuhan ini, waktu juga Yusuf Maria berdoa saudara untuk balik lagi. Malaikat datang. Jadi Tuhan bisa kirim loh. Ini lebih daripada juga Gojek, ojol itu, lebih. Ini malaikat Tuhan datang dan kasih tahu. Jangan balik ke tempat yang sama. Kamu balik ke tempat yang lain. Ya, karena raja itu sedang mengincar kamu. Karena dia ingin membunuh anak yang baru lahir ini. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya kalau ada terang Tuhan, hidup kita akan berubah. Ada amin? Ada amin? Ini firman Tuhan. Bagian akhir ini. Kalau saudara juga ngerti ini, ya. Yang tadi dikatakan dalam Yesaya pasal 60 ayat 1 itu dikatakan, bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau saudara sudah mendapatkan ini, maka juga firman Tuhan lebih jauh lagi, saudara. Ini akan terjadi dalam dirimu, ya. Mari kita lihat, saudara. Apa yang terjadi sesudah itu? Coba kita baca di dalam juga Yesaya 60 ini, ya. Ini yang apa? Yang buat saya loh, saudara. Ini yang saya berdoa.
Saya percaya saudara kekasih, pemulihan akan terjadi. Dan bukan saja pemulihan, tapi saudara, ini pemulihan kepada keluarga kita, pemulihan kepada juga hal-hal yang Tuhan sedang janjikan itu sedang terjadi. Ya, coba ayat yang ketiga, saudara. Saya bacakan dari ayat yang kedua. Ini bagian akhir nih, ini penting supaya saudara juga ngerti. Inilah Natal yang sesungguhnya. Sebab katanya sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. 3. Kalau saudara, terang Tuhan ada pada dirimu. Ini akan terjadi. Dikatakan katanya, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saya percaya, ya. Saya dengar Pak Kosen juga sudah menjadi berkat buat juga bangsa-bangsa, saudara. Walaupun juga dengan usahanya. Tapi saya percaya loh, kalau juga penatua saudara ini ada urapannya, urapan ini juga akan terjadi pada saudara-saudara semua. Ada amin ya? Saya nggak ada saudara pengurapan yang model kayak begitu. Makanya Tuhan juga nyatakan kita bisa bersama-sama karena ada bagian yang saya nggak ada, yang juga di Pak Kosen ada. Ada amin ya? Karena saya dengar sempat juga ada kerjasama sama Dubai. Iya kan? Ini ada pengurapan bangsa-bangsa loh. Nggak gini loh saudara. Hari ini mungkin saudara nggak ngerti yang saya ngomong. Dulu 40 tahun yang lalu kami juga nggak ngerti. Dia bilang katanya, kalian akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Kita lagi bilang, bangsa-bangsa duit aja juga nggak punya. Mahasiswa kita saudara waktu itu. Tapi kita percaya, haleluya. Haleluya. Dan sampai hari ini terjadi tuh. Walaupun bukan saya sih. Kak Edi yang lebih banyak. Walaupun juga kita nih. Kita juga ke bangsa-bangsa. Tapi yang bangsa yang bisa berbahasa Indonesia, saudara. Kalau Kak Edi ya udahlah. Pak Jeff itu ya udahlah. Ya, Pak Jeff juga bisa bahasa Arab, bisa bahasa Yunani. Dia bisa ngomong, saudara. Kalau kita ngomong, orang gak ngerti, saudara. Kita juga gak ngerti dia kalau ngomong. Haleluya. Ngerti, saudara. Ini yang Tuhan ingin sedang kerjakan. Dan dikatakan katanya, angkatlah mukamu. Nah ini. Dan lihatlah sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Baca baik-baik ini. Dikatakan apa? Coba kita baca sama-sama. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Haleluya. Dan engkau akan tercengang, akan berbesar hati. Sebab apa katanya? Kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Saudara, keturunanmu akan melakukan sesuatu. Keturunan kita akan lebih baik dari kita hari ini. Itu janji Tuhan. Kalau saudara mengerjakan apa yang Tuhan suruhkan. Miliki roh iman ini. Supaya engkau bukan saja percaya, tapi engkau juga sesuai perkataanmu, saudara. Supaya Tuhan dimuliakan. Bangkit, saudara. Jangan lagi terpuruk. Karena terang Tuhan sudah datang atas kita. Mari kita tundukkan kepala. Saudara yang hari ini mengharapkan juga mujizat. Saudara juga yang hari ini mengharapkan satu pengharapan. Ingat saudara, terang itu sudah ada dalam dirimu. Sekarang ini kalau engkau dengar firman Tuhan. Dan kau ingin berkata, Tuhan, aku mau Tuhan. Untuk juga menerima semua yang sudah engkau sediakan. Bukan saja juga, mungkin saudara, keluargamu sedang mengalami goncangan. Anak-anakmu juga sedang mengalami goncangan. Tapi hari ini Tuhan janji, engkau akan heran dan engkau akan berseri-seri, saudara. Waktu engkau datang kepada terang itu akan mengubah hidupmu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hari ini terang Tuhan itu luar biasa. Kalau engkau adalah orangnya, bolehkah engkau taruhkan tanganmu di dadamu? Kalau engkau sakit, saudara, taruhkan tanganmu di tempat yang sakit. Percayalah hari ini, keselamatan akan datang pada dirimu. Karena juga engkau mesti bangkit. Berjalanlah, kata Tuhan. Tinggalkan daripada juga segala apa yang menjadi kelemahanmu, kegagalanmu. Segala sesuatu yang mengecewakanmu. Hari ini bangkit supaya kemuliaan Tuhan turun atasmu.
Berani engkau juga berkata-kata sebagaimana apa yang Tuhan juga suruhkan. Roh iman ini, engkau bukan saja percaya, tapi engkau berani untuk berkata-kata sebagaimana yang Tuhan katakan kepada dirimu. Firman Tuhan berkata, kalau engkau juga percaya dan kau berkata kepada gunung ini, pindah, maka gunung itu akan pindah. Ya. Tangkap ini saudara. Kalau saudara ada orang yang maukah engkau taruhkan tanganmu di dadamu, engkau bangkit berdiri. Ya, sebagaimana juga tindakan profetikmu ini. Saudara boleh bangkit berdiri. Katakan, Tuhan Yesus, aku percaya ini. Aku mau bangkit, aku mau tinggalkan semua yang menjadi kekecewaanku, kegagalanku. Dan aku tidak mau lihat lagi ke belakang. Aku mau melihat ke depan. Lihat kepada salibmu. Karena engkau yang sudah menyelesaikan semua ini. Inilah berita Natal buat kami. Terangnya membawa pengharapan kepada diriku, keluargaku, usahaku. Apa yang aku lakukan dalam pelayananku juga. Engkaulah yang membuat aku berhasil. Dan keberuntungan akan datang kepada diriku. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, katakan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya maka aku berkata-kata. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mau bangkit dan berjalan kepada juga apa yang menjadi rencanamu lebih jauh lagi. Buka jalan kami, buka pikiran kami yang gelap ini Tuhan. Supaya ikatan-ikatan yang selama ini mengikat kami, kegelapan-kegelapan ini yang terjadi pada diri kami, hal-hal apa yang menutupi daripada juga hidup kami ini, Tuhan Yesus, terbuka sekarang. Biar terangmu terjadi atas diri kami. Yang sakit kami boleh disembuhkan. Yang lemah kami boleh dikuatkan. Yang juga tidak punya pengharapan, Tuhan memberikan pengharapan. Jangan berputus asa lagi. Tinggalkan semua kelemahan-kelemahan dan tipu daya daripada iblis ini. Supaya saudara juga berkemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan ini sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lagi sekali lagi. Aku punya Tuhan yang besar, oh, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Kemenangan lagi dengan imanmu. Kata-kata ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Amin. Sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Kemenangan darimu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Lagi katakan. Ku terima sekarang. Dengan imanmu katakan. Ku terima sekarang. Sekali lagi. Ku terima sekarang. Kemenangan darimu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan.
Engkau gunung batuku. Haleluya. Biar penglihatan ini Engkau juga dapatkan di dalam juga imanmu. Biar perkataan Tuhan ini ada di dalam kehidupanmu. Supaya mulai hari ini jangan kau takut lagi, khawatir lagi. Karena kegelapan itu sudah tidak berkuasa lagi dalam diri. Terangnya yang adalah terang hidup manusia itu ada dalam dirimu. Tetap taruh tanganmu di dadamu. Terima kasih Tuhan. Aku pegang janjimu bahwa juga Tuhan dari seberang lautan kekayaan ini akan juga datang pada rumah kami, usaha kami, apa yang kami kerjakan. Kekayaan yang hari ini mungkin kami tidak bisa mengerti, tapi kami percaya kekayaan ilmu, kekayaan daripada juga hal daripada harta, kekayaan daripada hal-hal yang namanya hikmat yang daripadamu. Tuhan itu akan terjadi pada hidup kami dan seluruh keluarga kami. Kami boleh dipulihkan dengan anak-anak kami. Kami boleh dipulihkan dengan orang tua kami. Kami boleh dipulihkan dengan juga pekerjaan kami juga. Apa yang juga ada dalam pelayanan kami ini semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Natal tahun ini terang-Mu Tuhan yang ada pada kami ini membawa pengharapan yang baru. Yang sudah Engkau sediakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Setiap kita yang percaya ini berkata amin. Silakan duduk. Terima kasih Pak Sofyan yang sudah membawakan firman Tuhan untuk setiap kita. Ada janji Tuhan di setiap firman-Nya. Sekarang kita mau candlelight service. Kami mengundang Penatua Sofyan, Penatua Kosen dan Ibu Suci untuk ke depan menyalakan lilin buat kita. Terima kasih. Redupin ini. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the souls felt His word. The thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Oh holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul found its worth.
thrill of hope. The very world rejoices, for yonder breaks a new and glorious. Mari kita bangkit berdiri. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night. Oh, night divine. Oh, night divine. Oh, night divine. Mari sama-sama kita nyanyi lagu Malam Kudus. Sunyi senyap bintangmu gemerlap juru selamat manusia. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Mari lebih tinggi lagi. Silent night, holy night, all is calm, all is calm, all is bright, round your virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Saya akan berdoa, saudara, pada saat engkau mengangkat lilin ini. Lilin ini membuatkan ada satu terang. Dan Natal di seluruh dunia mereka rayakan. Karena terang itu datang kepada dunia ini. Pertanyaannya, apakah terang itu lahir di hatimu? Tolonglah kami ya Tuhan. Kami bukan sekedar mengangkat lilin terang ini, tetapi kami mau terang Tuhan yang menyinari kami dan lahir di dalam hati kita masing-masing. Sehingga kami terlepas, bebas daripada segala kegelapan dunia ini. Dengarlah seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Malam kudus, sunyi
Juru selamat manusia, ada datang di dunia. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Mari saudara, kita sama-sama meniupkan lilin ini sehingga lilin ini akan mati dan terangnya akan menjadi masuk di dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari, 1, 2, 3. Haleluya. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan menjalankan persembahan. Saya mengajak saudara untuk kita bersama-sama berdoa, menyerahkan persembahan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk merayakan Natal, untuk memperingati Tuhan Engkau sudah lahir bagi kami. Kami yang hidup di dalam kegelapan, oleh karena kelahiran-Mu maka kami boleh mendapatkan terang. Kami boleh memperoleh satu pengharapan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Hari ini kami dengan hati ucapan syukur, kami mempersembahkan sebagian uang kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mengingat Tuhan sudah memimpin menyertai kami selama hampir 2 tahun ini menghadapi pandemi kehidupan yang begitu sulit. Tetapi Tuhan sudah menyertai kami melewati semua ini. Hari ini kami juga mempersembahkan hati kami ya Tuhan, supaya Tuhan ada satu tempat Engkau boleh lahir di dalam hati kami. Ya Tuhan, kalau hari ini oleh karena ego kami, oleh karena keraguan kami, karena ketidakpercayaan kami, karena ketidakiman kami, oleh karena kami mencari kesenangan pribadi, oleh karena kami mencari materi, sehingga tidak ada tempat Tuhan untuk lahir dalam hati kami. Sekali lagi Tuhan, kami persembahkan hati kami di hari Natal ini Tuhan. Engkau boleh lahir dalam hati kami, menjadi Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami persembahkan hati kami. Tuhan terima, Tuhan berkati. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Amin.圣诞快乐，祝你圣诞快乐，祝你圣诞快乐，祝福亲爱大家圣诞快乐，祝你圣诞快乐，祝你圣诞快乐，祝福亲爱朋友圣诞快乐。我要祝福你们圣诞快乐，我要祝福你们圣诞快乐，我要祝福你们圣诞快乐，祝福大家圣诞快乐。我要祝福你们圣诞快乐，我要祝福你们圣诞快乐，我要祝福你们圣诞快乐，祝福大家圣诞快乐。祝你圣诞快乐，祝你圣诞快乐，祝你圣诞快乐，祝福亲爱大家圣诞快乐。祝你圣诞快乐，祝你圣诞快乐，祝你圣诞快乐，祝福亲爱朋友圣诞快乐。我要祝福你们圣诞快乐，我要祝福你们圣诞快乐，我要祝福你们圣诞快乐，祝福大家圣诞快乐。我要祝福你
祝福你们圣诞快乐，祝福大家圣诞快乐，祝福大家圣诞快乐，祝福大家圣诞快乐。阿门！谢谢大家的奉献，也 Puji 祝福 Tuhan, 你们。 puji Tuhan. Ya, kita tahu ya semua di Desember ini, semua dimanapun di dunia merayakan Natal. Ya betul kan saudara kan? Tapi seberapa orang yang mengerti makna Natal? Saudara adalah orang-orang yang begitu bersyukur. Amin. Ya, bisa mendengarkan berita Natal yang barusan disampaikan oleh penatua Bapak Sofian. Saudara tahu bahwa dunia ini memang gelap. Ya, dunia ini memang gelap saudara. Tetapi puji nama Tuhan, Natal terang itu datang. Saudara. Itu luar biasa saudara. Ya, kalau terang itu tidak datang saudara dan saya sama saja sami mawon, tidak punya harapan. Ya, jadi terang yang tadi, yang sudah kita pegang, lilin itu, apakah terang itu menyinari hatimu? Apakah Yesus yang lahir, yang kita peringatkan, yang kita rayakan, apakah dia sungguh-sungguh lahir di hatimu? Itu sangat penting. Karena itu memberikan perbedaan yang sangat besar antara langit dan bumi. Ya saudaraku ya. Nah mungkin ada teman saudara yang tidak mengerti makna daripada Natal itu. Saudara ingat. Saudara ingat, beritakan kepada mereka. Amin saudara. Karena itu sangat penting. Itu adalah tugas saudara dan saya. Supaya sekeliling orang yang mengenal kita. Dimanapun Tuhan berada, saudara berada, ya saudara wajib kabarkan. Sukacita itu, the joy of the world, ya sudah datang. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Kami semuanya sangat bersyukur karena Roh Allah ada di tengah-tengah kami. Amin.
Kami sangat bersyukur karena di dalam keadaan pandemi kami boleh merayakan kelahiran-Mu. Kami boleh menikmati, kami boleh memperingati kehadiran-Mu ya Tuhan. Terang itu telah datang kepada kami. Bangkitlah kami semuanya ya Tuhan. Karena terang itu juga sudah menyinari hati kami. Tolonglah ya Tuhan, setiap kami ini juga menjadi terang di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sampai dengan awal, mulai dari awal sampai pertengahan sampai kepada akhir tahun ini, Engkau terus begitu setia menjaga, melindungi, memimpin kami. Terima kasih ya Tuhan. Sidang jemaat Allah, arahkanlah hatimu, angkat kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati, selamat hari Natal.